Nah, baik. Jika tadi kita sudah membahas tentang jenis-jenis usaha, maka pada sesi ini Bapak akan menyampaikan kepada kalian bahwa ternyata jenis usaha itu berdasarkan pengelolanya dapat dibedakan menjadi dua jenis ya. Yang pertama adalah jenis kegiatan ekonomi yang dikelola oleh sendiri tanpa melibatkan orang lain. Seperti misalnya jenis kegiatan ekonomi dalam sektor agraris, pertanian, peternakan, dan lain sebagainya. Intinya dia mengelola usaha itu mandiri tanpa kerjasama dengan orang lain. Nah, yang kedua adalah jenis kegiatan ekonomi yang dikelola secara bersama-sama. Fokus kita kepada kegiatan yang kedua ini ya. Nah, jadi dalam kegiatan ekonomi yang dikelola secara bersama-sama ini terbagi menjadi beberapa jenis. Oke, silakan untuk lebih jelasnya silakan kamu lihat tabel berikut ini. Berdasarkan tabel yang kalian lihat pada gambar berikut, nah Bapak akan menyampaikan sedikit perbedaan antara berbagai jenis kegiatan ekonomi yang terdapat pada tabel tersebut ya. Baik, di sana ada firma. Nah, firma adalah kegiatan usaha, kegiatan ekonomi yang didirikan oleh beberapa orang ya, minimal 2 orang. Nah, mereka berkumpul bersama-sama mengumpulkan modal yang sama. Jadi mereka mengumpulkan uang, mengumpulkan modal untuk menjalankan sebuah usaha yang namanya adalah firma. Dalam firma ini, kedua orang tersebut atau semua anggota yang berhubungan dengan firma ini, mereka mempunyai hak yang sama. Mereka juga berkewajiban menjalankan usaha ini secara bersama-sama. Oke, itu perbedaan. Itu yang pertama, firma. Dan yang kedua adalah CV. Ya, CV sama. CV adalah perkumpulan 2 orang atau lebih yang ngumpulin uang atau modal secara bersama-sama. Bedanya dalam CV ini yang menjalankan usaha ini boleh salah satu di antara mereka yang ngumpulin modal. Yang lainnya cuman sebagai investor aja, sebagai penanam modal aja, sebagai pengasih uang untuk modal aja, tidak ikut serta dalam usaha. Itu bedanya. Pada firma semua anggota bersama-sama bekerja, pada CV hanya beberapa orang saja, tidak semuanya yang menjalankan usaha ini. Itu yang menjadi perbedaan mendasar antara firma dengan CV. Nah, sekarang ada PT atau perseroan terbatas. Apakah itu? Perseroan terbatas adalah kegiatan usaha juga dalam skala yang lebih besar. Jadi di sini adalah perkumpulan usaha atau perkumpulan organisasi. Jadi PT ini adalah sebuah organisasi usaha. Artinya ada banyak sekali perkumpulan usaha-usaha dengan modal yang sangat besar. Lalu modal yang mereka kumpulkan pun tidak berupa uang, tapi berupa saham. Apa itu saham? Baik, Bapak akan sampaikan sedikit. Jadi saham tersebut dapat diartikan sebagai bukti kepemilikan modal seseorang dalam usaha tersebut. Saham ini mempunyai nilai tertentu. Jadi beda-beda, setiap orang menanamkan sahamnya sekian, dan saham pun ternyata dapat dijual kembali kepada orang lain. Nah, seperti itu sekilas tentang saham. Berikutnya ada di sana kamu lihat tentang BUMN. Nah, jadi BUMN ini apa lagi? Jadi BUMN itu adalah kegiatan usaha yang semua modalnya atau sebagian besar modalnya berasal dari negara. Nah, jadi sama seperti kepanjangannya ya, BUMN itu badan usaha milik negara. Jadi kegiatan usahanya kebanyakan itu dijalankan oleh negara kita sendiri, negara Indonesia. BUMN itu semacam negara kita memiliki usaha sendiri untuk mendapatkan keuntungan.
Jadi ada banyak sekali BUMN, misalnya seperti perbankan, sebagian BUMN. Lalu ada misalnya seperti pegadaian, itu juga ternyata adalah BUMN. Negara menanamkan modalnya, menjalankan usaha untuk mendapatkan keuntungan bagi negara kita sendiri. Nah, itulah BUMN. Sekarang Bapak akan membahas tentang yang terakhir, yaitu koperasi. Nah, baik. Tolong kalian perhatikan baik-baik ya. Nah, jadi koperasi itu adalah kegiatan usaha yang ternyata paling cocok untuk rakyat Indonesia. Koperasi memiliki dasar hukum sendiri, yaitu Undang-Undang tahun 1945 pada pasal 33 ayat 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Nah, jadi itulah bunyi pasal 33 ayat 1. Nah, di sana jelas disebutkan bahwa ternyata kegiatan koperasi ini berdasarkan atas dasar kekeluargaan. Seperti apa itu? Kekeluargaan yang dimaksud di sini adalah sistem kegiatan usaha yang tidak mengejar keuntungan sebesar-besarnya, melainkan kegiatan usaha yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota koperasi tersebut. Jelas ya? Nah, jadi ketika kita bergabung dalam sebuah kegiatan usaha koperasi, maka kita sebagai anggotanya dan anggota-anggota lainnya itu menjalankan usaha yang tujuannya untuk kesejahteraan kita, bukan untuk keuntungan. Ingat ya, pada usaha lain tentunya mereka mengejar keuntungan sebesar-besarnya, tapi tidak pada koperasi. Koperasi adalah kegiatan yang meningkatkan, yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota koperasi tersebut. Ada beberapa jenis koperasi yang berkembang di Indonesia. Seperti misalnya ada koperasi produksi. Apa itu? Koperasi produksi adalah koperasi yang kegiatannya memproduksi barang. Yang kegiatannya adalah membuat barang untuk dipasarkan atau dijual kepada anggota lainnya atau langsung kepada umum. Kita ambil contoh, ada koperasi kain kesirangan. Jadi dalam koperasi produksi kain kesirangan itu, modal uangnya dalam membeli barang produksi tersebut seperti kain, pewarna dan lain-lain berasal dari mereka yang mempunyai uang berlebih seperti itu. Lalu di dalamnya juga ada para pengrajin kain sebagai pembuat kesirangan tadi. Mereka berkolaborasi, mereka bekerja sama menghasilkan barang dalam bentuk kain, lalu dijual keluar. Itu salah satu contoh koperasi produksi. Lalu ada juga koperasi konsumsi. Apa itu? Koperasi konsumsi adalah koperasi yang menjual barang-barang kebutuhan pokok. Jadi pada koperasi konsumsi ini, para anggotanya membeli barang dari koperasi itu dengan tentunya harganya tidak terlalu mahal. Karena tadi disampaikan bahwa tujuan dari koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Maka barang yang dijual di situ pun tidak terlalu mahal, sekedarnya saja ngambil keuntungan. Misalnya nih, koperasi konsumsi itu biasa menjual beras, minyak goreng, gula, garam, dan lain sebagainya, berbagai kebutuhan pokok. Mereka, para anggotanya yang menjalankan koperasi ini membeli barang dari suatu tempat yang ternyata murah, lalu menjual kembali dengan harga yang tidak terlalu mahal. Misalnya mereka membeli minyak goreng 2 liter seharga Rp20.000, mereka menjual di koperasi itu seharga Rp21.000. Nah, seperti itu, hanya 1.000 saja keuntungannya. Nah, contoh lainnya ada koperasi yang namanya simpan pinjam. Apa itu simpan pinjam? Koperasi ini adalah koperasi yang kegiatan usahanya adalah kegiatan meminjamkan atau menyimpankan uang milik anggotanya. Ini mirip sekali seperti bank. Nah, pada koperasi simpan pinjam, para anggotanya dipersilakan untuk menyimpan uang di situ, dilayani. Lalu ada anggota yang ingin meminjam uang, dipinjamin pada koperasi itu.
dengan ketentuan-ketentuan yang tentunya tidak seperti bank ya, dengan bunga yang kecil misalnya, dengan cicilan yang tidak terlalu besar seperti itu. Nah, yang tadi tujuannya untuk memudahkan anggotanya meminjam uang, dan seperti itu contoh dari koperasi simpan pinjam. Berikutnya juga ada koperasi serba usaha. Apa itu? Koperasi serba usaha adalah sebuah koperasi yang menjalankan berbagai usaha. Misal di sana ada koperasi produksi tergabung di situ, koperasi konsumsi dan simpan pinjam juga tergabung dalam koperasi serba usaha. Cukup jelas? Nah, lalu bagaimana keuntungan dari koperasi ini? Tentu saja sebuah koperasi karena dia adalah sebuah usaha, dia tentunya memiliki keuntungan ya. Pada usaha lain, keuntungan itu diperoleh sebesar-besarnya dan akan dimiliki oleh pemilik usaha itu sendiri. Beda dengan koperasi. Koperasi tujuannya untuk kesejahteraan anggota sehingga dia tidak ngambil keuntungan yang besar. Lalu keuntungan yang kecil itu pada rapat anggota setiap tahun akan dibagikan dengan anggota koperasi tersebut. Nah, jadi seperti itu. Keuntungan ini akan dibagi kepada para anggota koperasi melalui yang namanya rapat anggota. Itulah koperasi. Selain 4 jenis koperasi yang Bapak sampaikan, juga ada yang namanya koperasi sekolah, koperasi pasar, koperasi unit desa, dan koperasi lain-lain yang membedakannya adalah anggotanya saja. Pada koperasi sekolah anggotanya adalah para warga sekolah, guru dan siswa. Pada koperasi pasar anggotanya adalah para pedagang yang ada di pasar. Pada koperasi unit desa yang anggotanya adalah para warga desa di sebuah tempat. Seperti itu. Oke, Bapak rasa sampai di sini dahulu pertemuan kita pada video ini. Ada banyak sekali yang Bapak sampaikan ya. Tolong kamu ingat baik-baik, kamu catat dengan baik, dengan rapi pada buku catatan tema kalian. Baik, sampai berjumpa kembali pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.